Halo, selamat pagi Sobat Yoma. Kali ini kita berada di Restu Ibu Farm. Restu Ibu Farm ini merupakan salah satu penerima manfaat dari BWMP. Yuk kita cari tahu apa aja yang ada di Restu Ibu Farm. Hai Popamda Lovers, nah ini pengusaha muda kita yang lulusan dari alumni Polbangtan Yoma. Perkenalkan, siapa Mas? Nama saya Fikri Imanuddin. Nah, apa sih Mas usaha Mas Fikri ini? Untuk saat ini khusus saya pribadi itu usahanya fokus di penjualan pakan ternak gitu. Gimana sih Mas awalnya Mas memiliki gagasan ingin usaha pakan ternak ini? Apakah udah orang tuanya atau emang gagasan dari Mas Fikri sendiri? Jadi emang ini ya Bu, saya sendiri kan lulusan dari Polbangtan, khususnya prodi pakan ternak, teknologi pakan ternak. Dari tersebut kan kita juga dari awal masuk kampus juga udah terbayang gitu kan kita kedepannya ingin gimana kan, terlebih prodi kita itu pakan ternak yang harusnya kita juga berkecimpungnya terfokusnya di pakan ternak seperti itu benar. Dari situ kemudian saya kan memang asal mulanya dari kota itu kan saya lihat di sana itu ya peluang kerjanya sudah susah lah, sudah ramai, sudah banyak orang. Ternyata kebetulan saya juga orang tua asli Magelang. Nah di sini potensi di Magelang itu sangat luar biasa, khususnya di Kecamatan Serumbung ini, karena di Kecamatan Serumbung ini kan untuk saat ini itu sentra kambing perah se-Kabupaten Magelang dan juga bisa dibilang juga se-Indonesia mungkin, bersama dengan Kecamatan Turi, Sleman itu kan di sini banyak sekali peternak kambing perah. Dari situ kan sudah terlihat potensi bahwa kalau banyak ternak berarti kan pakan ternak itu sangat dibutuhkan. Terlebih kalau dari kegiatan kita yang di kampus khususnya prodi pakan itu kan sering sekali PKL, sering sekali kunjungan. Nah itu mayoritas rata-rata ke pabrik pakan atau pengolah pakan seperti itu. Nah, dari hasil-hasil kunjungan tersebut kan sangat terlihat akan potensi pakan ternak di Indonesia itu kan masih sangat luas, khususnya bahan baku atau pakan konsentrat. Nah, dari situ kan terpikir wah berarti kalau kita bisa menggarap satu kecamatan saja, khususnya Kecamatan Serumbung lah, ini udah bisa menghasilkan yang sangat luar biasa. Nah, dari situ awal mulanya itu pada saat PKL. Pada saat PKL itu kan kebetulan MBKM 2 kan di pabrik pakan. Pabrik pakan itu kan ditaruh, kebetulan saya di pabrik pakan ruminansia. Nah dari situ saya lihat potensi bahwa ruminansia ini ternyata pangsa pasarnya masih sangat besar, sangat luas, karena kan bagian besar peternak itu belum mayoritas menggunakan konsentrat, masih rumput. Nah ini kan suatu pasar yang luas lah, dan dari situ kemudian gali potensi, kemudian ketemu dengan salah satu brand konsentrat. Nah itu dari pabrikan Jawa Timur, itu pakannya alhamdulillah kualitasnya bagus, bisa diterima di peternak sini, kemudian berlanjut sampai sekarang. Awalnya saya cuma konsentrat satu jenis, nah itu dari situ kan kemudian diputer, alhamdulillah ini bisa nambah item seperti pola, ada kongkol singkong, ada ombok, kemudian ada beberapa bahan baku lainnya. Jadi ini nih sekalian untuk inspirasi ya pada adik-adik kelas. Nah, kira-kira omsetnya itu berapa sih sebagai pengusaha? Udah berapa tahun sih Mas ini berkecimpung di sini Bu? Iya. Kalau ini mulai itu kurang lebih hampir 2 tahun. Itu pada saat saya semester 6. Kurang lebih pada saat semester 6 itu sudah mulai. Nah, baru fokus setelah lulus ini baru kita mulai fokus merambah ke bahan baku lainnya seperti itu. Kira-kira berapa Mas pemasukan dari penjualan ini satu bulan ya Mas? Ya untuk pemasukan mungkin ya 2 digit udah ada mungkin ya Bu. Oh 2 digit udah ada, luar biasa ya teman-teman ya. Mungkin udah ada alhamdulillah. Itu kan nggak melulu kita hasilnya segitu, karena pada
perputaran bisnis itu kan kita ada saatnya untung ada rugi. Nah, itu pada saat periode tertentu kita untung kita untuk menutup kerugian yang sebelumnya pada saat kita memulai usaha tersebut. Nah, pada saat pakan yang ini untung dan pakan yang lain juga kita untung, itu kan saling untung lah pada intinya supaya keuangannya tetap stabil, tetap lancar. Oke. Jadi sekalian untuk ini ya Mas ya, ajang untuk promosi juga ya. Pasti lulusan dari Polbangtan, dari Prodi Pakan pasti memiliki kelebihan daripada penjual-penjual pada umumnya ya Mas ya. Coba Mas, apa sih kelebihan dari produk-produk yang dijual oleh Mas Fikri ini dibandingkan oleh yang di luar seperti itu? Oh, kalau terutama dari pemilihan kualitas ya, karena kita kan dibekali dari kampus itu kan pendidikannya full prodi pakan, jadi hampir kurang lebih 8 semester itu kan kecimpungnya di pakan, jadi kita sudah mengenal gimana pakan yang bagus, gimana yang tidak. Nah, dari bekal tersebut memang itu modal saya gitu kan untuk milih pakan, terutama ongkol, kongkol yang seringkali memang terkendalanya di kualitas. Nah, dari situ memang sangat-sangat membantu, apalagi untuk pemilihan konsentrat dari segi aroma, dari segi kesukaan itu kan kita sudah bisa membedakan lah, ini bentuk pakan dari luar itu aromanya sudah enak dilihat, otomatis kan ternak juga suka. Kalau pakan itu kan kurang harum lah atau harumnya gimana, itu otomatis kan ternaknya juga kurang suka. Dari bentuk, dari tekstur juga bisa berpengaruh seperti itu. Oke, terima kasih ya Mas ya atas perbincangan kita pagi hari ini. Gimana? Polbangtan Lovers cukup menginspirasi. Oke, kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Sarageo. Ya, untuk teman-teman, untuk adik-adik khususnya dari prodi pakan ternak atau dari prodi yang lain atau dari mahasiswa kampus lainnya, tetap semangat, jangan patah semangat. Khususnya untuk prodi pakan ya, ini bidang yang akan kita terjuni setelah kita lulus, yaitu di dunia pakan ternak. Nah, dunia pakan ternak itu masih sangat luas, masih sangat lebar, pasarnya ada jelas. Di Indonesia itu mayoritas belum menggunakan konsentrat, di setiap daerahnya hampir mayoritas belum menggunakan. Nah, ini merupakan peluang daripada teman-teman sekalian, di mana pasti kan berasal dari daerah manapun gitu kan. Nah, di setiap daerah pasti akan ada potensinya. Nah, jangan patah semangat, yang ingin berusaha ya terus gali potensi, cari pasar yang luas, cari peluang yang selebar-lebarnya. Dan ini pakan ternak itu adalah bisnis yang memang bisa dibilang berkesinambungan terus menerus. Nah, ini kan akan dibutuhkan, apalagi ini kan program dari Presiden terpilih dan Kementerian Pertanian kita ini kan di swasembada pangan. Swasembada pangan itu kan ada swasembada di bidang sayur-sayuran atau yang lain, nah, ada juga di bidang peternakan, khususnya di sektor susu atau daging. Nah, ini harapannya ini bisa kita ambil, peluang ini bisa kita ambil sebagai anak muda, kita bisa berkecimpung, kita harus berani ngambil risiko, karena mau gimana pun kita juga harus berani ngambil resiko, walaupun kita ibaratnya punya modal atau tidak. Nah, itu resiko itu harus kita ambil, kita mau gimana ke depannya. Nah, ini pasarnya sangat luas, terutama pakan ini kan memang ya pasti trennya akan selalu naik. Kalau teman-teman sekalian tahu, trading pakan ini adalah bisnis yang memang setiap bulannya itu akan selalu naik dari jumlah penjualan, tapi naiknya itu stagnan atau pelan-pelan, tidak seperti barang-barang yang lainnya. Ini merupakan gimana ya, suatu peluang lah untuk kita manfaatkan. Ini kita harus serius, mulai dari kuliah, mulai dari pembelajaran, bila kita ditaruh di lapangan atau saat PKL, harus saat magang, itu kita harus benar-benar fokus apa yang kita tuju, kita pembelajaran di situ secara mendalam, kita fokus. Apabila kita nggak terlalu berminat ya kita nggak usah terlalu difokusin. Kalau kita emang benar-benar minat di satu hal, itu kita fokusin gimana caranya untuk tercapai impian tersebut. Nah,